Halo warga Wibu, selamat datang di channel Wibu Ibuland. Channelnya manusia non-isekai yang membahas tentang dunia peranimean. Jadi gimana cuy kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari sebuah anime bergenre sport. Anime ini menceritakan tentang perjalanan dari sebuah klub lari dadakan untuk mengikuti Hakone Ekiden. Seperti apa ceritanya? Mari kita ulas secara singkat, padat, dan berurat. Cerita dimulai pada malam hari. Seorang maling roti berlari dengan kecepatan tinggi. Dia dikejar oleh seorang mas-mas yang menaiki sepeda. Si maling roti ini bernama Kurahara Kakeru dan mas-mas yang bersepeda ini bernama Haiji Kiyose. Bukannya bermaksud mengejar lalu menghakimi si maling, ternyata Haiji malah menawari Kakeru untuk tinggal bersama di kosannya. Di sini kita diperkenalkan dengan para penghuni kosan. Mereka adalah Nira, si kembar Jotaro dan Jojiro, si kalem Shindo, si raja kuis King, si wibu sejati Oji, si pecandu nikotin Nico, si tukang labing Yuki, si warga negara asing Musa, dan pemilik kosan Tasake-san. Setelah sesi perkenalan dengan semua penghuni kosan, mereka juga mengadakan acara penyambutan. Dan tibalah saatnya untuk mendengarkan sebuah kenyataan yang disampaikan oleh Haiji. Mereka semua ini ternyata berada di dalam asrama klub lari dari Universitas Kansei. Entah ini disengaja atau tidak oleh Haiji, dia ini mengumpulkan 10 orang untuk diajak berlari bersama di Hakone Ekiden. Dan ya, secara otomatis semua orang yang ada di kosan ini telah masuk ke dalam klub lari tersebut. Dan mereka akan dibimbing oleh bapak kos yang ternyata adalah mantan atlet lari profesional di Jepang. Karena semua orang di kosan benar-benar merasa ditipu oleh Haiji, mereka pun sepakat untuk tidak akan mengikuti klub lari atau mengikuti Hakone Ekiden. Namun sayangnya, keputusan mereka itu didengar oleh Haiji. Dia pun mulai melakukan berbagai cara agar mereka mau mengikuti klub lari tersebut. Kerja keras Haiji pun akhirnya mampu membuat orang-orang ini bersedia mengikuti klub lari. Ya, meskipun dengan terpaksa gitu. Hari latihan pertama dimulai. Haiji mengajak mereka berlari sejauh 5 km. Latihan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan mereka dan untuk menentukan jadwal latihan mereka ke depan. Karena pertama kali lari 5 km, ibarat bayi yang baru merangkak disuruh maknya untuk pergi ke pasar naik motor, mereka ini ngos-ngosan cuy. Bahkan jika saya ikut lari, Oji itu adalah gambaran dari saya. Sangat berbeda dengan Kakeru yang memiliki stamina kuda. Dia tidak mempercayai ide dari Haiji yang akan membuat mereka dapat berlari di Hakone Ekiden. Haiji juga menyadari keadaan mereka yang masih pemula. Namun, dia mengatakan jika mereka butuh waktu kira-kira 10 bulan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Mereka pun pulang, makan, dan berdiskusi. Latihan hari kedua dimulai. Kali ini Yuki membolos untuk lari pagi. Dia belum pulang karena lagi asik jedak-jeduk slebeo dengan teman wanitanya. Tak mau waktunya terbuang percuma, Kakeru mencuri start, berlari secepat ninja, dan sampai duluan di lapangan. Merasa cool sampai dunia membeku karenanya, tiba-tiba seorang gadis SMA datang dan menghampirinya dengan cara yang tidak wajar. Gadis cantik ini bernama Hanako. Keesokan harinya, Hanako datang untuk membantu anggota Aotake berlatih. Dengan semangat yang menggebu-gebu karena ada cewek cakep ada di depan mereka, latihan hari ketiga berlangsung dengan cukup serius. Ya, meskipun mereka ini julid karena mengira kalau Hanako itu adalah pacar Haiji. Ya, sering terjadi nih di tongkrongan. Sering iri maksudnya. Ya. Di hari ketiga ini, mereka semua memantapkan semangatnya untuk mengikuti Hakone Ekiden.
licik juga ini si Heiji. 4 tahunnya mengumpulkan anggota pun akhirnya menjadi kenyataan. Ya, meskipun sempat ada cekcok dari Kakeru karena merasa mereka ini menganggap enteng Hakone Ekiden. Dia mengatakan agar para pemula ini tidak menargetkan hal yang besar seperti itu dan meminta mereka untuk segera berhenti. Namun, itu semua hanyalah ketakutan Kakeru yang terlalu memikirkan teman-temannya. Latihan hari keempat dimulai. Sama seperti hari sebelumnya, Kakeru berlari terlebih dahulu. Setibanya di lapangan, dia bertemu dengan Sakaki. Sakaki ini adalah rekan timnya dari klub lari sewaktu SMA. Flashback dulu ke pertandingan Kakeru ketika masih SMA. Dengan speed dan waktu tempuh yang cepat, Kakeru diberi perhatian khusus oleh pelatihnya. Hal tersebut membuat teman-temannya merasa semacam dianaktirikan gitu dan mungkin menjadi tidak menyukainya. Shin berpindah ke Kakeru yang sedang ngelamun memikirkan apa yang telah dia lakukan. Oji yang kebetulan bertemu dengannya menanyakan bagaimana keadaannya. Jawabannya pun ya kayak cewek lah. Mereka berdua melanjutkan kegiatan dengan makan di kantin. Di sini Kakeru melihat perdebatan antara wibu yang benar-benar tidak dia ketahui. Dia melihat adanya interaksi antara mereka yang berada dalam satu klub. Hal ini membuatnya semakin menjauh karena dibayangi oleh masa lalunya. Dia pun berlari secepat kilat dan tabrakan tunggal pun tak bisa dihindari. Dan setelah bertanggung jawab atas kecelakaan itu, Kakeru berjalan pulang bersama Heiji. Di sini, Heiji kembali membujuk Kakeru dan meyakinkannya tentang orang lain yang berlari bersamanya. Latihan hari kelima dimulai. Dengan semangat pagi yang berkobar dan juga karena Hanako menunggu di garis finish, mereka berlari dengan tujuan melihat berapa waktu yang mereka capai untuk sampai di garis finish. Sama halnya dengan si wibu ini yang ya kira-kira seperti inilah. Kakeru dengan mudah mencapai finish di tempat pertama. Namun, si kutu kupret Sakaki ini entah bagaimana caranya muncul cuy. Dia mulai menyindir catatan waktu Kakeru yang sepertinya sengaja dia ulur dan menurunkan levelnya karena berlari bersama para mahasiswa Jonas itu. Tak lama setelah itu, satu persatu dari mereka sampai ke garis finish. Dan cekcok pun berlanjut antara Kakeru dan Sakaki. Karena suasana semakin panas, Oji yang merasa kesal akhirnya turut berpidato tentang isi hatinya. Heiji pun turun tangan. Cekcok antara kedua pria ini pun akhirnya selesai. Para mahasiswa Jonas yang dari tadi melongo sambil lesehan di bawah akhirnya semakin mantap cuy dengan keputusan mereka mengikuti klub lari. Dan juga akhirnya mereka mulai menyatu. Mereka merayakan itu semua dengan pesta kobam. Sore hari pun tiba. Mereka kembali memulai latihan. Namun berbeda dengan hari-hari sebelumnya, mereka pindah ke sebuah lapangan umum. Ya, ini dikarenakan lapangan di kampus mereka selalu dipakai untuk latihan klub yang lain. Menu latihan mereka kali ini adalah berlari pelan selama 1 jam dan juga melakukan lari konstan. Grup dibagi menjadi 2 bagian dan mereka pun mulai berlari. Latihan pun selesai dengan keadaan Oji yang kok jadi abu-abu gini. Heiji mempersiapkan latihan pembentukan stamina pada sesi latihan selanjutnya. Drama pun terjadi karena King masih menolak untuk join party Heiji. Dia khawatir tentang karirnya dan selalu berusaha untuk menghindar dari kegiatan klub lari. Lalu, King pun meninggalkan ruang makan. Para anggota Aotake yang lain akhirnya cuma bisa melongo. Keesokan harinya, para mahasiswa Jonas ini membuat kaos berseragam untuk mempromosikan klubnya tersebut. Mereka ingin membentuk sebuah fan club agar bisa lebih fokus dalam berlatih. Dan drama kembali terjadi. King yang pulang ke kosan menolak untuk berlatih bersama mereka. Ya, meskipun Niko-chan telah memberikan kaos seragam untuknya, namun dia malah melempar kaos tersebut dan masuk ke dalam kosan. Shin berpindah ke para mahasiswa Jonas yang melakukan promosi fan club mereka. Sungguh suatu anugerah atau gimana?
Para warga sekitar sangat antusias dan satu persatu ikut bergabung ke dalam fan club. Tidak berhenti sampai di situ, kegiatan berlanjut dengan diskusi tentang jadwal latihan yang Haiji buat untuk para anggota klub. Terlihat besar sekali antusias mereka saat melakukan diskusi kali ini. King yang masih melarikan diri dari klub akhirnya menerima pendekatan dan beberapa saran dari Shindo. Hal ini akhirnya memicu hatinya untuk mengikuti kembali kegiatan klub berlari. Pagi harinya, akhirnya mereka semua kembali lengkap dan mengikuti latihan seperti biasa. Tak terkecuali pangeran kita yang satu ini. Seperti kata-kata motivasi yang selalu kita temui di Instagram, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Catatan waktu lari mereka semuanya mulai membaik dan mengalami perkembangan. Paginya, para Jonis ini berkumpul menunggu Haiji. Hari ini mereka pergi ke Universitas Tokyo untuk melakukan lomba lari 5.000 meter dan mendapatkan catatan resmi waktu mereka. Dengan rating supir yang memiliki bintang 1, Haiji berhasil membawa mereka sampai tujuan. Ya, meskipun ada jackpot sedikit lah. Di sini Haiji bertemu dengan rekannya dari Universitas Rikudo yang bernama Fujioka Kazuma. Nah, Fujioka ini adalah kapten dari klub lari Rikudo dan juga pemenang dari kejuaraan Hakone tahun lalu. Setibanya di dalam lapangan, mereka mulai berganti pakaian dan melakukan pemanasan. Meskipun ada yang grogi atau mencari asupan semangat, akhirnya mereka siap untuk memulai perlombaan. Mereka memulai start dengan pace yang cukup buruk ternyata. Kakeru yang ada di bagian depan mulai menambah kecepatannya untuk mengejar dari sisi luar. Sementara itu, Oji, apakah ini adalah jalan Oji untuk mendapatkan kecepatan cahaya? Balik lagi ke Kakeru, dia yang tadi mulai menambah kecepatan, akhirnya berada di samping pelari terdepan. Adu balap pun terjadi. Sayangnya, Kakeru yang sedikit naif ini akhirnya kecolongan dan juga disalip oleh Fujioka. Dia pun finish di tempat ketiga. Pertandingan selesai dengan hasil hanya Kakeru dan Haiji yang mendapatkan catatan waktu resmi. Karena hampir semua gagal mendapatkan catatan waktunya, Kakeru yang kecewa akan hal itu meninggalkan mereka dan berlari sampai kosan. Makan malam tiba dan mereka mulai berdiskusi tentang hasil dari pertandingan yang tadi mereka ikuti. Pemula-pemula ini merasa kesal akan sportivitas para pelari yang lain. Kakeru yang tadi ngambek mendapatkan pujian dari teman-temannya. Haiji mulai mendiskusikan jadwal latihan mereka yang baru dan berencana akan mengikuti perlombaan yang akan dimulai pada 2 minggu berikutnya. Beberapa dari mereka memutuskan untuk berlatih sendiri saat latihan pagi. Tak terkecuali si wibu ini. Oji yang tadinya cuma membaca manga memutuskan untuk mencari sebuah treadmill. Awalnya dia agak ragu ketika akan membeli treadmill tersebut. Namun, sebuah anime reference yang dia temukan lewat mouse milik Nico-chan membuat dirinya semakin mantap untuk membeli treadmill. Tapi Shindo yang tahu akan keinginan Oji untuk membeli treadmill menawarkan milik keluarganya yang jarang dipakai kepada Oji. Latihan sore pun dimulai. Kakeru yang mendapatkan catatan waktunya tidak bertambah dan masih sama dengan 2 minggu yang lalu merasa kesal kepada Hanako. Dia mengira Hanako tidak akurat dalam melakukan pencatatan waktu. Haiji yang mendengar cekcok itu pun mengakhirinya. Dia melarang Kakeru untuk mengikuti pertemuan pelari yang akan datang dan memintanya untuk hanya melihat para teman-temannya bertanding. Kakeru yang sangat berambisi untuk mengikuti perlombaan marah kepada Haiji. Dia menganggap jika anggota tim yang lain tidak berusaha secara maksimal. Namun, Haiji menasihatinya jika dalam berlari bukan hanya soal kecepatan dan meninggalkan orang di belakangnya. Latihan terakhir mereka sebelum menghadiri pertemuan pelari pun selesai dengan hasil yang memuaskan. Haiji kemudian memilih beberapa dari mereka untuk hadir di pertemuan tersebut. Mereka adalah Musa, Shindo, Jota Joji, dan Yuki.
Kakeru yang kesal karena dilarang ikut berlari akhirnya pasrah dan akan melihat perlombaan mereka. Perlombaan pun dimulai. Keempat orang ini terlihat sangat serius dalam berlari. Kakeru yang dari tadi melihat mereka akhirnya tersadar jika tidak ada satu di antara mereka yang tidak serius dalam berlari. Dia pun ikut memberikan semangat dengan teriakan yang dilakukan bersama anggota tim yang lain. Pertandingan pun selesai dengan hasil belum ada yang berhasil ternyata. Tapi di sini yang berhasil ternyata adalah Kakeru yang akhirnya mau menyatu dengan anggota tim yang lain dan mulai menerima mereka semua. Untuk merayakan perlombaan tadi, Haiji dan Kakeru menyiapkan makanan untuk para anggota tim. Sayangnya, Haiji jatuh dan tidak sadarkan diri. Dia terkena anemia parah karena terlalu banyak bekerja. Keesokannya, para anggota Aotake memulai latihan dengan dipimpin oleh Kakeru. Dan latihan pun kembali dimulai. Karena Haiji sedang istirahat, kali ini Hana menawarkan diri untuk memasakkan mereka sarapan. Bukannya hidangan lezat dan bergizi yang disajikan, Hanako malah memberikan mereka hidangan kematian. Mencoba untuk mengakapkan diri, Kakeru datang ke kamar Oji dengan maksud ingin meminjam satu buah manga untuk dibaca. Oji yang mulai berjalan di atas treadmill sambil membaca manga membuat Kakeru menyadari sesuatu. Oji selalu berlari dengan postur membungkuk seperti sedang membaca manga. Dan ketika dia berjalan di atas treadmill, dia membaca manga dan menghadap ke arah depan. Hal ini membuat Kakeru melakukan percobaan kepada Oji dengan berlari sambil membaca manga. Setelah itu dia juga membantu Oji untuk memperbaiki postur tubuhnya. Scene berpindah di perlombaan lari. Usaha dan kerja ngos-ngosan Oji akhirnya dapat memecahkan rekor lari 5000 meternya dalam 29 menit. Apakah pelari terbaik sepanjang masa baru terlahir? Hujan-hujan gini enaknya rebahan, tapi berbeda dengan Jota, Joji, dan Musa. Mereka mengikuti perlombaan dan akhirnya mendapatkan catatan waktu resmi mereka. Ya, gagal bukan berarti harus menyerah ya cuy. Mereka kembali melakukan latihan meskipun dalam keadaan hujan. Latihan ketat dan jadwal kuliah padat yang dilalui oleh semua anggota Aotake memang membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Namun sayangnya tidak bagi Shindo. Selain gagal mendapatkan catatan waktu, kisah cintanya pun juga ikutan gagal. Frustasi dengan itu semua, Shindo akhirnya memfokuskan diri untuk kegiatan klub. Dia meminta agar diizinkan lari sampai dia merasa puas. Emosinya yang kuat dirasakan oleh semua temannya, lalu mulai mengikutinya berlari dari belakang. Scene berpindah ke perlombaan lari di Universitas Tokyo. Para anggota Aotake kembali mengikuti perlombaan demi mendapatkan catatan waktu. Di sini Kakeru berhasil memecahkan rekor waktu berlarinya. Tidak hanya Kakeru, Shindo dan Yuki juga berhasil mendapatkan catatan waktu resmi mereka. Setelah pertandingan berakhir, mereka didatangi oleh seorang wartawan dari majalah Shinjutsu bernama Mochizuki. Belum sempat mewawancarai para anggota Aotake, mereka malah melipir gitu. Ya, wajahnya mencurigakan sih. Musim hujan telah berakhir dan Tokyo mulai memasuki musim panas. Panasnya ini juga dirasakan oleh para penghuni kosan Aotake. Haiji yang berlari dengan penuh semangat memberikan kabar jika klub lari mereka akan mengadakan camp pelatihan di Danau Shirakaba. Dengan skill mengemudi Haiji yang sangat pro, mereka berangkat menyusuri hutan dengan menaiki sebuah van. Camp pelatihan musim panas pun akhirnya dimulai. Bagaimana kelanjutan latihan mereka menuju Hakone Ekiden?
Dan bagaimana perjuangan si Wibu ini menjadi atlet lari profesional, semua akan lanjut minggu depan. Jangan lupa subscribe dan dukung terus Wibu Land cuy. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Wibu.